Ada seseorang yang ditakdirkan untukmu sampai mati. Yang pasti seseorang ini adalah yang terbaik, yang sudah berusaha melakukan hal-hal yang baik untuk kamu, yang berjuang, yang berkorban. Nah, adalah hal yang merugikan kalau kamu tidak menyadari, dan kamu nantinya bisa menyesal kalau kamu tidak menyadari. Untuk itu, pekalah, tajamlah menilai siapakah orang tersebut yang ditakdirkan untukmu sampai mati. Orang ini yang pasti adalah yang terbaik. Untuk itu coba lihat, apakah seseorang ini teman kantormu? Apakah seseorang ini satu circle sama kamu? Atau bahkan temanmu? Teman tapi dia punya perasaan, punya hati, cinta. Atau mungkin dia temannya teman kamu, atau dulu teman kuliahmu, atau dulu teman SMA-mu, whatever lah. Atau mungkin tetanggamu. Yang pasti dia ditakdirkan untukmu sampai mati. Siapa kira-kira orang tersebut? So, ada 10 tanda seseorang ditakdirkan untukmu sampai mati. Yang pertama, orang ini mendoakan kamu setiap waktu. Mungkin sekarang kamu nggak tahu, karena dia nggak cerita bahwa dia mendoakan kamu hari demi hari. Waktu makan, waktu tidur, waktu ibadah, dia menyebut nama kamu. Tapi nanti, suatu hari nanti, ketika kalian sudah sah menjadi suami istri, baru dia cerita, dulu aku sering mendoakan kamu. Waduh, itu indah banget. Udah kayak cerita-cerita novel gitu, indah banget. Jadi yang pasti orang ini mendoakan kamu setiap waktu. Mungkin saja temannya atau sahabatnya tahu, atau mungkin saja saudara atau orang tuanya tahu kamu didoakan. Yang pasti orang inilah yang ditakdirkan untuk kamu. Keren ya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang ini kemudian mencintai kamu dengan tulus. Jadi betul-betul dia tulus. Dan terbukti sekarang, segala upaya, perhatian yang dia lakukan untuk kamu, ya kamu coba lihat siapakah dia yang memperhatikanmu, yang peduli sama kamu, yang mencintaimu dengan tulus. Yang kamu mau cuekin, yang kamu mau abaikan, mau kamu marah, mau apa segala macam, dia nggak marah. Dia tulus aja. Ya, karena memang itulah cinta sejati. Cinta sejati itu tidak berubah karena keadaan. Kalau memang dia sejati, ya udah sejati aja, tulus gitu loh. Dan boleh saya kata, betapa beruntungnya kamu, betapa bahagianya kamu dicintai dengan tulus. Karena di luar sana ada orang jalin hubungan tidak tulus dicintai. Ada orang sudah nggak tulus, nggak cinta lagi, malah dimanfaatin. Nah kamu udah dicintai, tulus lagi. Beruntung banget kan kamu? Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, orang inilah yang kemudian yang benar-benar kamu butuhkan. Mungkin dia tidak terlalu cakep. Sekalipun cakep itu relatif. Mungkin dia tidak kaya atau tidak kaya-kaya amat atau biasa saja. Mungkin jabatannya juga biasa-biasa saja. Tapi setelah kamu nanti menikah, oh ternyata dialah yang kamu butuhkan. Hidupmu menjadi luar biasa. Ya. Pernikahanmu menjadi luar biasa. Karena memang dialah yang kamu butuhkan. Berapa banyak saya dapatin. Setelah mereka menikah saya tanya, ini ya dulu kriteria yang diinginkan tipe kalian. Enggak pak. Dulu kalau tipe kalau saya pak yang seperti Lee Min Ho katanya. Tapi dengan dia aku pak bahagia banget. Dengan dia aku bertumbuh. Segala macam. Jadi luar biasa tuh pernikahan dan rumah tangganya. Karena memang inilah yang dia butuhkan. Jadi Tuhan berikan yang betul-betul kamu butuhkan. Nah coba lihat siapakah orang ini yang betul-betul saat kamu butuh atau apapun dia ada dan dia membantu. Siapa orangnya kira-kira? Itu yang ketiga. Yang keempat, orang ini yang kemudian yang nantinya menjadi versi terbaik dalam perjalanan kehidupanmu. Dari kalian dekat,
dari kalian pacaran, dari kalian menikah, punya anak satu, punya anak dua, dan seterusnya sampai kakek nenek, orang ini memberikan goresan-goresan yang indah, yang terbaik dalam perjalanan kehidupanmu. Jadi terlihat dari sekarang perjuangan dia, keramahan dia, ya kesabaran dia. Itu kan udah terlihat tuh. Nah, kamu peka nggak menilai, oh ini orang sabar banget ya, oh ini orang ramah banget ya, oh ini orang, itu udah bagian dari coretan-coretan yang indah begitu loh. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, seseorang yang ditakdirkan untukmu sampai mati. Yang kelima adalah orang ini adalah pendengar yang baik, khusus untuk kamu. Ya sekalipun yang lain juga dia pendengar yang baik, tapi dia pendengar yang baik khusus untuk kamu. Kamu mau cerita apa, mau curhat apa, mau berapa jam, mau sampai tengah malam, dia dengerin. Dia tidak merasa lebih pintar, dia tidak menghakimin, ya, dia tidak cuek, betul-betul dia dengerin. Bahkan ada satu kebanggaan, ada satu kebahagiaan, dia dengerin kamu. Dia excited banget, dia bahagia banget, senang banget dia dengerin kamu. Karena memang dia ditakdirkan untukmu nantinya. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, orang ini yang akan kemudian menolongmu banyak hal. Nanti kamu akan ditolong banyak hal. Jadi memang Tuhan kirim orang ini menjadi takdirmu. Karena memang orang ini Tuhan kirim nantinya untuk banyak menolong kamu di dalam pernikahan dan lain-lain. Jadi orang ini adalah yang terbaik. Tapi dari sekarang kamu bisa melihat siapakah dia yang suka menolongmu, siapakah dia yang suka membantumu. Dan dia melakukan yang terbaik ketika membantumu, menolongmu. Dan tidak hitung-hitungan, tulus, ikhlas, bahkan bahagia dia menolong kamu. Bangga dia menolong kamu. Siapa kira-kira orangnya? Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang ini merasa bahwa kamu itu cukup bagi dia. Dia nggak perlu lihat lagi yang lain. Dia tidak perlu membandingkanmu dengan yang lain. Mungkin ada yang lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih ini segala macam. Tapi bagi dia nggak pusing. Dan dia nggak peduli. Bagi dia kamu yang terutama. Kamulah fokusnya dia. Bagi dia kamu cukup. Nah, kenapa ada orang selingkuh? Segala macam. Karena dia merasa bahwa pasangan ini nggak cukup, ya repot. Kalau orang merasa nggak cukup, mau 10 kali jalan hubungan, mau 20 kali, tetap aja nggak cukup. Makanya perlu rasa cukup. Nah, dia ini betul-betul kamu itu cukup baginya. Keren kan? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, orang ini benar-benar mengerti, benar-benar peduli padamu. Dia mengerti kalau kamu lagi diam kenapa. Dia mengerti kalau kamu lagi ngambek kenapa. Dia mengerti kalau kamu ada masalah gimana. Dan dia bukan cuma mengerti sampai di situ. Dia juga peduli. Ada kan orang punya pasangan, punya pacar, nggak mengerti kalau tiba-tiba sikap pacarnya berubah, jadi kok nggak seperti biasanya. Dia nggak peduli, dia masa bodoh, kan parah tuh. Harusnya dia tanya dong, ada masalah apa yang bisa dibantu. Kalau benar-benar cinta, itu namanya mengerti dan peduli. Nah, dia ini mengerti kamu dan dia juga peduli sama kamu. Coba lihat tuh, siapa kira-kira orangnya yang benar-benar mengerti kamu dan peduli kamu. Itulah yang nantinya ditakdirkan untuk kamu. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan, orang ini bangganya luar biasa. Jadi betul-betul dia bangga, dekat, apalagi memiliki diri kamu. Bangga apalagi kamu disebut dengan kekasih hatinya. Dia cerita tuh ke teman-temannya. Dia cerita ke banyak orang betapa bangganya dia memiliki kamu, betapa bangganya dia jalin hubungan sama kamu. Dia cerita ke saudaranya, dia cerita ke keluarganya, ke orang tuanya, dia cerita betapa bangganya dia. Ada orang justru statusnya disembunyikan. Ada orang justru pacarnya disembunyikan, nggak bangga, malu gitu loh. Ada orang bahkan disembunyikan supaya bisa selingkuh lagi, kan parah. Tetapi beda dengan orang ini. Justru dia bangga dan dia cerita kemana-mana. Dia bahkan post, share di sosial medianya. Saking bangganya dia. Jadi itu luar biasa ya. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, tanda seseorang ditakdirkan untukmu sampai mati. Yang terakhir adalah orang ini punya personality
yang sangat-sangat dewasa. Sangat dewasa dalam menyelesaikan masalah, dalam memandang masalah, ya, dalam berdiskusi, dalam tanggung jawab, dalam komitmen, dalam integritas, cara pandangnya, respon dia, cara dia mengelola emosinya sangat dewasa, sangat matang. Sehingga hubungan kalian itu menjadi kuat, menjadi strong, menjadi kokoh karena dibangun di atas kedewasaan. Dan patutlah kamu berbangga bahwa hubungan kalian dibangun di atas kedewasaan. Jadi coba cek siapakah orang ini yang tulus mencintaimu, yang mendengarkanmu, yang memperhatikanmu, yang care, dan dia juga betul-betul dewasa. Dan dikonfirmasi oleh teman-temanmu atau siapapun bahwa memang orang ini begitu dewasa. Nah, untuk itu pekalah, jangan kamu sia-siakan. Nah, dari beberapa poin ini, yang mana yang kamu dapatin, yang kamu lihat dari diri seseorang, berapa poin? Coba kamu komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.